Life is beautiful, too sweet to be wasted. When you look at the sky, that's so blue, it's make you happy. So wake up and get up, we start the day. Together we go, nothing can stop us. Let's get started. Ku siap jalani hari, coba merangkai mimpi. Genggam erat tanganku, dengan semangat baru tunjukkan pada dunia kita bisa, kita selamanya. Warrior, warrior, come on my brother and my sister. Come diggy 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 dong. Riba 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 papai. Mari kemari merapat kemari. Janganlah jangan hanya berdiam. Tapi saya salut kepada ibu-ibu semua datang ke TKK untuk pelatihan. Kayaknya ini banyak yang muda-muda juga ya. Coba mau tahu dulu absennya. Ada yang usia 18 sampai 39 tahun. Ibu mohon perhatiannya sebentar. Ada yang usia 18 sampai 39. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luar biasa. Sebagai tenaga ahli office manager di TKK PPIKM. Kenapa saya bilang PPIKM? Kenapa digarisbawahi? Karena untuk tahun ini saya hanya in charge di TKK PPIKM saja. Kalau Jakarta Timur kita ada 3 lokasi. Yang pertama sekarang Ibu tempati TKK PPIKM. Selanjutnya kita ada di Sentek dan kita ada di Pondok Rangon. Itu masih wilayah Jakarta Timur. Nah, kalau saya sekarang bertugasnya di PPIKM saja. Kalau ibu-ibu semua mau tanya ada pelatihan apa saja sih di PPIKM, saya bisa jawab. Tapi kalau untuk yang di Sentek Pondok Rangon, boleh ibu bertanya lewat admin atau PIC yang in charge di lokasi tersebut ya Bu. Rata-rata tinggal di mana? Ada yang di daerah Pulau Gadung? Halo, Kak Selvi. Oke baik, nah di sini juga aku nggak sendiri, di sini juga ada Kak Bunga yang akan membersamai kita nanti ketika ibu-ibu praktek. Jadi kalau misalkan ada yang butuh bantuan, boleh nanti dibantu oleh Kak Bunga, oleh aku juga atau Kak Selvi untuk pemandu hari ini. Nah di sini untuk ibu-ibu apakah ada yang mau jadi model? Sebelum kita mulai? Oke, mau pada belajar nih bener? Oke, mau pada belajar berarti ibu ya? Berarti kita ambil dari mana nih Kak? Oke, ibu silakan. Oke, baik. Untuk warna kulit dan pencerahannya, ini kita untuk mengetahui undertone-nya Ibu Dewi. Jadi di rumah nanti ibu atau kakak bisa tahu caranya. Oh ternyata cara menganalisis untuk mengetahui undertone seperti ini gitu ya. Ini ketika Ibu Dewi menggunakan warna orange dan ini ketika Ibu Dewi menggunakan warna pink. Warna mana nih yang paling cerah menurut ibu-ibu? Orange. Oke, kita lihat ya. Orange, betul banget. Pas warna orange, ini dia lebih merata Kak Selvi. Di bagian bawah matanya lebih tersamarkan ya. Di area pipi sampai di bagian area smile-nya dia lebih fresh dibanding tadi Ibu Dewi menggunakan warna pink. Pas menggunakan warna pink, bagian bawah matanya itu terlihat lebih gelap. Nah, bisa lihat ya. Jadi kontras warnanya terlihat antara bawah mata dan area smile-nya dia tidak merata. Tapi ketika Ibu Dewi menggunakan warna orange, dia merata warnanya. Nah, berarti yang pertama coklat ke orange itu bagus. Dan outfitnya warnanya yang aku pegang. Itu yang orang Nadia berwarna hijau. Oke, di sini sudah selesai untuk personal analisis. Saya tepuk tangan dulu ibu-ibu semua. Atau puncak dari pipi kita itu terlihat. Jadi dari sini sambil senyum kita tap sampai ke depan apple cheek-nya. Dan kalau untuk yang cabi gimana Mbak? Yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Selvi. Kalau yang pipinya cabi, kita arahnya dari cuping pipi arahnya ke arah bibir, jadi agak turun sedikit. Tapi jangan sampai bibir banget ya Bu ya. Ntar khawatir aku mau nyatu nih jadi sama bibirnya. Pastinya menjadi serem Bu ya kan. Ini dari cuping pipi kita arahnya 2 garis jari kita jarakin. Nah seperti ini. Oke, dari pipi 2 jari agak naik sedikit dari bibir ya. Tapi kalau yang sudah tirus mau terlihat cabi, itu dari tulang pipi kita arahnya ke tengah dekat hidung. Langsung ke hidung Ibu, langsung aja sambil senyum, dilebarin ya. Jadi jangan cuma
segaris aja, jangan sampai atas deket bawah matanya juga dipakaikan ya sedikit. Apalagi krim blush dari Wardah ini bisa sebagai korektor yang tadi sudah aku jelaskan. Korektor itu apa Mbak? Untuk menutupi spot bagian yang hitam di wajah kita. Jadi kayak bagian bawah mata kita nih agak gelap, boleh ditambahkan krim blush. Ambil aja pakai tangan sedikit kalau nggak bisa pakai spons. Ambil sedikit menggunakan jari tengah, ditap-tap di bagian bawah mata. Sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Nah, terus kalau misalkan bagian yang tadi Ibu ya ada yang nanya yang mau nutupin, boleh tambahkan sedikit nih Ibu di bagian yang mau kita tutupi. Ya, untuk krim blushnya, jadi ditap-tap. Krim blushnya harus terlihat seperti yang di model. Jadi Ibu boleh dilihat untuk contoh krim blushnya harus terlihat. Karena kalau krim blush itu akan kita tusuk dan kita baking menggunakan bedak tabur atau bedak padat. Jadi akan kita tutup lagi nih Bu menggunakan bedak. Habis krim blush ini bedak. Beda halnya dengan blush on powder. Kalau yang powder itu tanpa kita habis bedak baru kita pakai kan. Kalau krim blush sebelum pakai bedak kita pakai krim blush makanya harus menor. Aduh Mbak kayak orang ditabokin biasanya gitu ya. Kalau sering gitu yang nggak biasa kelihatan gitu blush onnya. Tapi nanti pas ditutup bedak dia akan sheer warnanya Ibu. Akan dia warnanya soft natural seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pengen make up awet blush onnya boleh menggunakan krim blush. Jangan menggunakan yang powder. Karena kalau mau langsung berat-berat aja juga nggak apa-apa ya. Yang di sini kalau aku menggunakan bedak tabur dulu, kenapa? Supaya lebih mengunci si make upnya atau cushionnya. Ya, jadi aku tap-tap aja. Kayak menggunakan kuas, boleh ya ibu-ibu sambil di boleh sambil dipraktekkan ya Ibu ya. Ini bedaknya warnanya netral, jadi bisa masuk ke kulit ya. Warna bedaknya netral, jadi nggak ada pilihan, dia netral bisa masuk ke semua kulit kalau untuk bedak ya Ibu ya. Oke, nah kalau untuk warnanya, kalau misalkan di apa namanya di kotak ibu ada warna-warna yang memang putih banget atau mungkin netral tengah-tengah, itu nanti akan ngikutin warna cushionnya, ya. Itu akan ngikutin warna cushionnya. Jadi ibu tap-tap dulu nih. Ini netral semua. Kan tadi aku tandanya yang hasilnya 33W. Iya, kalau bedaknya netral, semua bedaknya sama Ibu. Iya, jadi bisa masuk iya. Iya, 32M. Iya. Yes, jadi bedaknya mau warna apapun itu yang ada di Iya. Biar lebih netral putih. warna cushionnya ibu. Jadi nggak akan kegelapan. Gerce. Iya. Dia akan Udah sunat. Boleh banget ya langsung di blend aja Ibu. Tadi benar sekali ya. dia bentuknya miring ya Bu ya. Jadi kayak nulis aja, lalu caranya itu dari tengah biasanya. Jadi jangan langsung dari depan, tapi dari tengah kita bentuk bagian belakangnya, kita tarik garis dari tengah ke arah belakang. Jangan terlalu ditekan ya. Dari tengah tarik garis ke belakang. Oke. Dari tengah atas kita tarik garis. Jadi ketemu tuh garis yang tadi. Oke. Nah, jadi kita udah bentuk nih ujungnya dulu. Jadi bentuknya jangan langsung dari depan, tapi kita bentuknya dari ujungnya dulu. Oke. Baru kita isi lagi. Kita isi lagi bagian di depannya ke arah tengah. Dari depan ke arah tengah. Jadi kita ngebentuk dulu nih atas sama bawahnya. Bu, ibu kacanya ngalingin bu. Ngalingin nggak kelihatan kita. Atas sama bawahnya ini harus Sorry ya. kita bentuk bingkai dulu, baru tengahnya itu kita isi. Ya. Jadi kalau misalkan ibu mau coba, ibu dari tengah dulu, tengah bawah tarik garis ke belakang, tengah atas tarik garis ke belakang, jadi ngebentuk bingkai atas sama bawahnya. Baru bagian tengahnya itu kita isi pakai si brushnya atau diisi pakai si pensil alisnya, seperti itu ya. Jadi yang kalaupun memang nggak mau yang terlalu merubah bentuk wajah, itu bisa ngikutin dari bentuk alisnya aja Bu. Jadi nggak perlu terlalu dibentuk terlalu dibentuk-bentuk banget gitu ya, atau dirubah dari karakternya. Jadi disesuaikan aja sama bentuk alisnya seperti itu. Tapi kan kalau di sini kan memang alis ibunya tipis ya, jadi memang harus aku bentuk dulu nih supaya nggak nggak terlalu kelihatannya tuh kosong gitu alisnya ya. Nah ini baru kita arsir-arsir, kita isi bagian dalamnya.
Nah baru disikat aja di bagian depannya kayak gitu. Nanti kalau misalkan alisnya ke arah belakang, batasnya itu antara kelopak mata sama tulang bawah alis. Jadi bisa diraba ya ibu-ibu tulang bawah alisnya. Jadi jangan sampai ke tulang alis. Jadi harus pakai itu di atas, di bawah tulang alis. Terus aplikasinya itu dari depan, di blend-blend ke belakang, di blend-blend ke arah belakang. Pakai warna yang matte terlebih dahulu. Jangan pakai warna yang glitter, pakai warna yang matte dulu. Kadang-kadang kan kita pakai warna satu warna aja, itu aja sampai bolong ya Bu ya. Jadi kita kalau yang ini pakai yang ini. Nah, betul. Jadi kalau misalkan ada warna yang matte dan gak ada glitter itu bisa dipakaikan untuk base-nya dulu. Jadi tap-tap aja. Boleh kalau nggak terbiasa menggunakan kuas, boleh menggunakan kuas jari tengah atau kuas jari manis ya. Nah, bagus Dari blend aja. Ke arah belakang. Saya juga ngebelakang. Mungkin mana shadownya saya? Nah kalau udah, baru kita ambil warna yang glitternya. Ini nomor 3 ini untuk di bagian tengahnya aja. Jadi kita ada gradasi 2 warna. Warna yang matte dulu, baru warna yang ada glitternya. Oke, yuk boleh diaplikasikan ya ibu-ibu ya. Pakai warna yang matte dulu aja untuk seluruh kelopak. Baru pakai warna yang glitter di bagian tengahnya kita tarik. Tap-tap aja seperti ini. Oke, pakai jeruas jari aja. Nah kalau kan enak sebenarnya ibu yang nggak biasa pakai brush, enak pakai kuas jari yang benar tadi disampaikan Kak Selfie ya. Itu lebih gampang kalau pakai kuas jari, jarinya itu jari manis. Jari manis itu jari kita yang paling kecil dan lebih enak untuk ngeblend bagian eyeshadow. Iya, manis. Manis dan kelingking boleh digunakan, tapi kalau kelingking boleh dari sudutnya. Tapi kalau yang manis itu dari depan ke area kelopak. Jadi ngeblendnya lebih enak. Jadi kita pakai di bawah kelopak ini seluruhnya sampai ke sini. Iya betul, sampai lekukan benar sekali ibu. Jadi sampai lekukan bola mata. Jadi ibu-ibu yang blasting. Kalau blasting yang ini ibu, yang tutupnya mengkilat seperti ini ya ibu ya, yang tampilannya mengkilat. Tapi kalau ibu nggak mau mbak, yang bling bling kayak gitu, aku mau yang cuma matte aja dok gitu ya. Pakainya yang seperti ini yang matte, yang tutupnya agak silver. Jadi ibu tinggal pilih warnanya sesuai dengan karakter ibu, ya. Karakter ibu maunya yang mana nih? Kalau matte dari kita ini matte. Jadi teksturnya ini lembut meskipun dia finishnya matte, tapi gampang di blend. Nah ini ibu tinggal 5 detik atau 10 detik udah bisa langsung dikatut kalau yang matte. Tapi kalau yang blasting itu jangan dikatut dulu ya, karena nanti kalau dikatut dia minyaknya ini dia nggak akan stay gitu ya. Terus serat-serat bibirnya akan terlihat. Jadi kalau ini kita harus nunggu 1 menit kurang lebihnya. Iya, digini dulu baru boleh. Mangap. Itu memiliki 5 varian masing-masing. Ada apa aja? Ada yang moringa warna kuning, ada yang ungu Spanish lavender, ada bambu oriental mint, ada coconut water. Ini body lotion ya ibu, bukan body shop ya atau body wash. Cuma memang teksturnya itu dia base-nya air. Nah ini khususnya untuk kulit yang eksim, sensitif. Terus terakhir juga ada yang warna pink, Bulgarian rose. Ini cocoknya untuk ibu-ibu yang sering kegiatan di luar rumah. Karena dia punya SPF 15-nya. Jadi dia bisa menahan sinar UV. Nah yang warna bambu di sini ibu-ibu ada yang punya bekas luka atau back acne, cocoknya pakai yang warna hijau. Dia itu wanginya kayak peppermint, kayak minyak telon bayi. Dia segar. Nah yang warna kuning ini best seller banget ya ibu-ibu. Ini ada vitamin C-nya, dia bisa mencerahkan. Sekiranya kalau misalkan ibu-ibu memiliki kulit yang kurang cerah, kusam di rasa-rasanya, bisa banget pakai body lotion yang warna kuning. Ini wanginya best banget, Japanese moringa and starfruit. Ya. Dan yang terakhir ada Spanish lavender. Jadi kalau Spanish lavender ini dia tuh lebih thick, lebih kental, cocoknya untuk ibu-ibu nih yang susah tidur malamnya. Jadi deep sleep ya, untuk menyembuhkan kegalauan ya. Kalau malam hari kan banyak pikiran biasanya wanita gitu ya. Nah bisa banget pakai yang Spanish lavender. Nah di sini ganti-gantian ya. Ibu mau coba? Mau coba?